Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya di video yang lalu ya, yaitu tentang hal-hal yang mempengaruhi cardiac output ya. Karena cardiac output itu rumusnya heart rate dikali stroke volume, maka kita akan mencari tahu hal-hal yang mempengaruhi heart rate dan stroke volume ya, yang nantinya akan berefek pada sistolik. Dan nanti akan kita lihat TPR itu siapa yang mempengaruhi sehingga dia akan berefek pada diastolik. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini ada gambaran skematik jantung ya. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Nah, di sini ada rumus ya, cardiac output sama dengan heart rate dikali stroke volume. Kita akan mulai membahas dulu tentang heart rate. Heart rate ini bisa meningkat, bisa menurun ya. Normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Ketika heart rate naik, maka cardiac output naik karena rumusnya adalah heart rate dikali stroke volume. Ketika heart rate-nya turun, maka cardiac output-nya juga akan ikut turun. Seperti itu. Kemudian, ketika cardiac output ini naik atau cardiac output ini turun, maka akan mempengaruhi sistolik. Heart rate ini siapa saja yang mempengaruhi? Hormon, ya. Adrenalin contohnya. Kemudian level olahraga ya. Ini olahraga juga misalnya kita sedang melakukan latihan fisik, lari, jogging, itu akan meningkatkan heart rate. Karena kebutuhan sel itu meningkat, karena metabolisme sel naik ya, sedang digunakan untuk olahraga, membutuhkan ATP, maka heart rate juga akan dinaikkan sebagai kompensasi, ya kan. Nafas juga, RR juga naik, ya kan. Nah, selain hormon, kalau hormon contohnya ya, misal kita lagi uji nyali atau kita lagi naik roller coaster mungkin seperti itu, berdebar-debar, deg-degan ya. Kemudian saraf otonom. Nah, saraf otonom ini kita kenal ada dua ya, simpatis dan parasimpatis. Nanti akan kita bahas lebih detail bagaimana saraf otonom ini mempengaruhi heart rate. Di video berikutnya akan kita bahas lebih detail ya. Kita sudah tahu apa saja yang mempengaruhi heart rate. Segala sesuatu yang mempengaruhi heart rate akan mempengaruhi cardiac output. Kalau cardiac output terpengaruh, maka sistolik juga akan terpengaruh. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang stroke volume ya. Stroke volume ini artinya volume satu kali pompa. Normalnya itu 50% sampai 75% ya dari end diastolic volume. Nah, stroke volume ini merupakan volume satu kali pompa dari ventricle, ya kan? Rumusnya adalah end diastolic volume ya, ketika volume akhir diastol. Jadi pas ventricle istirahat, kan ventricle diisi sama darah tuh. Sampai berapa cc itu EDV ya. Misalnya sampai 120 cc. Habis itu dia kontraksi. Berarti end diastolic volume akhir diastol, katakanlah 120. Nah, kemudian setelah dikontraksikan, setelah sistolik, itu ternyata masih ada sisa di ventricle, nggak semuanya dipompa. Nah, sisa itu dinamakan end systolic volume, volume sisa setelah sistolik. Ketemulah nanti stroke volume alias volume yang dipompa tadi, gitu. Stroke volume itu bergantung pada beberapa hal, ya. Yang pertama, venous return dan filling time. Yang dimaksud dengan venous return itu seberapa banyak volume darah yang kembali ke jantung. Itu sudah kita bahas di video tentang gagal jantung ya. Bisa teman-teman cek pembahasan detail tentang venous return. Kemudian filling time, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kalau jantung itu tidak memberi kesempatan darah masuk, ya misalnya jantungnya itu heart rate-nya terlalu tinggi, sampai getar-getar doang gitu, akhirnya kan darah nggak masuk ke ventricle dong. Harus ada filling time, waktu pengisian yang cukup untuk darah masuk, sehingga terisi volume darah di ventricle itu, ya kan? Nah, venous return dan filling time itu mempengaruhi end diastolic volume. Nah, kemudian kalau end systolic volume, ya, siapa sih yang mempengaruhi ESV? Kenapa kok di jantung orang ini sisanya 50 cc, di jantung orang itu sisanya 40 cc, sisanya itu maksudnya ESV-nya, end systolic volume-nya. Nah, ternyata yang mempengaruhi itu kontraktilitas dan TPR. Kontraktilitas di sini tuh bisa berkaitan dengan kesehatan miokardium, kemampuan miokardium untuk memompa ya, untuk berkontraksi seperti itu. Juga dipengaruhi oleh saraf otonom. Jadi kontraktilitas itu juga ada hubungannya dengan saraf otonom. Di gagal jantung itu juga sudah kita bahas detail ya. ESV ini juga bergantung dari TPR. Jadi tahanan yang ada itu seberapa, vasodilatasi, vasokonstriksi pembuluh-pembuluh darah yang ada itu seberapa. Kalau
vasokonstriksi semua, ya, berarti TPR-nya tinggi. Otomatis miokardium harus bekerja ekstra untuk melawan tahanan itu supaya darah bisa melawan tahanan tersebut, ya kan? Darah bisa mengalir. Otomatis kemungkinan kalau TPR-nya terlalu tinggi dan kontraktilitasnya itu rendah, istilahnya miokardiumnya kurang sehat mungkin, atau dia sehat tapi melebihi limitasi, melebihi batas. TPR-nya udah over banget lah. Akhirnya mempengaruhi SV. Jadi semua ini pada akhirnya akan mempengaruhi tekanan darah kita, ya. Baik, seperti itu ya pembahasan kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen. Jika ada saran dan koreksi, silakan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat pagi.